Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Artikel oleh Sunu Hastoro dengan judul, Kisah Cinta Putri Ong Tien dengan Sunan Gunung Jati. Untuk selengkapnya, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat memiliki istri bernama Ong Tien Nio yang merupakan putri Kaisar China di zaman dinasti Ming. Setelah menikah, Ong Tien membantu Sunan Gunung Jati melakukan syiar Islam. Syarif Hidayatullah yang dinobatkan menjadi Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran dan seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat. Home Nusantara Sumatera Utara Sumatera Selatan Jabar Jateng dan DIY Jatim Makassar Manado Batam Indeks Home Cerita Pagi Kisah Cinta Putri Ong Tien dengan Sunan Gunung Jati Sunu Hastoro Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022 pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Sunan Gunung Jati memiliki istri bernama Ong Tien Nio yang merupakan putri Kaisar China di zaman dinasti Ming. Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat memiliki istri bernama Ong Tien Nio yang merupakan putri Kaisar China di zaman dinasti Ming. Setelah menikah, Ong Tien membantu Sunan Gunung Jati melakukan syiar Islam. Foto Syarif Hidayatullah yang dinobatkan menjadi Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran dan seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat. Baca juga Rara Tepasan, istri Sunan Gunung Jati yang menghilangkan budaya Sunda di Keraton Cirebon. Kisah cinta Syarif Hidayatullah dan Putri Ong Tien Nio bermula saat keduanya bertemu di Istana Kaisar China. Saat itu, Syarif Hidayatullah berkunjung ke China atas undangan Kaisar dari dinasti Ming yang berkuasa saat itu. Kunjungan itu berlangsung pada sekitar tahun 1471. Dikisahkan Syarif Hidayatullah mendapat kesempatan bertemu dengan Kaisar Honggi yang merupakan putra mahkota Kaisar Yunglo. Nah, saat mengikuti acara di istana itulah Syarif Hidayatullah bertemu dengan Putri Ong Tien. Pertemuan ini membekas dan tumbuh benih cinta dalam diri keduanya. Namun sang Kaisar saat itu tidak menyetujuinya. Hingga akhirnya Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon. Beberapa waktu kemudian, sang putri yang diliputi perasaan cinta menyusul Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa. Putri Ong Tien tiba di pelabuhan Cirebon setelah menempuh perjalanan laut dari kerajaan China. Rombongan Putri Ong Tien sebelumnya sempat mampir ke Palembang dan Indramayu. Saat itu dikisahkan sang putri beserta pengawal dan pelayannya membawa berbagai barang berharga. Mulai dari piring panjang, keramik, tembikar, guci, pakaian sutra hingga perhiasan dari emas. Selanjutnya Maulana Syarif Hidayatullah yang sudah menjadi Sunan Gunung Jati menikahi Putri Tan Hong Tien Nio pada sekitar tahun 1481. Putri Tan Hong Tien Nio setelah menikah menjadi mualaf atau pindah agama Islam dan mendapat gelar Rara Sumanding. Pernikahan keduanya tak berlangsung lama. Sebab pada tahun 1485 Putri Ong Tien meninggal dunia. Hingga kini, jejak sang putri yang berasal dari negeri tirai bambu ini bisa ditelusuri dari makam bergaya China yang ada di dekat makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kisah Pangeran Soka, Syekh Magelung dan Sunan Gunung Jati. Cerita mengenai karomah Sunan Gunung Jati seakan tidak ada habisnya. Ulama karismatik ini ternyata memiliki seorang murid yang berasal dari negeri Syam atau Syria yang bergelar Syekh Magelung Sakti. Di mana dia adalah seorang ulama yang berpenampilan sangat khas yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah, karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya gelung, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung, Syekh dengan rambut yang tergelung. Rambutnya hanya mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati. Dalam babat Cirebon Syekh Magelung Sakti diceritakan berasal dari negeri Syam yang bernama Syarif sehingga dia dinamai dengan Syarif Syam. Saat Syarif Syam berusia 7 tahun dia digolongkan sebagai bocah yang jenius sehingga menyandang gelar sufi cilik.
Inilah yang menyebabkan kenapa di kala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru atau ulama di wilayah Timur Tengah. Saat berusia 11 tahun, Syarif Syam telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Makkah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walau begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama, karena kian hari rambutnya kian memanjang tak terurus. Sehingga dalam pandangan mereka, Syarif Syam terkesan bukan sebagai seorang pelajar sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya, membuat Syarif Syam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu goa di daerah Haram, Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang. Namun dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah, tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi dia belum pernah mendapatkan seseorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon, sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil oleh istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak, jika kala itu kepiawaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang serta keandalannya memainkan pedang, tombak serta ketepatan dalam memanah. Namun berbeda dengan Syarif Syam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya. Akibatnya sudah dapat diduga, para musuh tak ada yang berani mendekat, dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai sosok Panglima Perang berambut sakti itu benar-benar tak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun dia mendapat petunjuk, yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan, dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Konon dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan jukung, sejenis perahu kecil bercadik. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid, di antaranya Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh Asamargondi bin Zubair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam, Malaita, Syekh Mahmud, Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim, Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, walau begitu banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid, di antaranya Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh Asamargondi bin Zubair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam, Malaita, Syekh Mahmud, Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim, Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, walau begitu banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang pertapa sakti Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kala Sengkala, di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Syam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu,
Syarif Syam sangat senang dan seketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun singgah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah SWT agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam Syarif Syam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Syam tiba di Cirebon. Ketika di Cirebon inilah Syarif bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang dengan mudahnya memotong rambut dia. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu yang kemudian belakang diketahui bernama Sunan Gunung Jati pun sesuai dengan nazarnya akhirnya menjadi guru dari Syekh Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Syam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapat karena ketika sekitar abad 15 saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Dia tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal, bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe, karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon yakni Nyi Mas Gandasari. Menurut Babat Cirebon sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar sayembara bahwa ada bangsawan cantik bernama Nyai Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Berita mengenai sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Magelung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan barang siapa yang mampu mengalahkan Nyi Mas Gandasari maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam adu kesaktian tersebut. Banyak di antaranya pangeran dan ksatria yang mencoba mengikuti sayembara tetapi tidak ada satupun yang berhasil, hingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang, hanya saja karena faktor kelelahan akhirnya Nyi Mas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun, meski Nyi Mas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan hingga dalam satu kesempatan tinju sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Sunan Gunung Jati. Tetapi, anehnya sebelum tinju itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendala, Cirebon. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.